Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Betapa besar kasih setiamu Tuhan yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu kami boleh lalui dengan segala berkat-Mu, pertolongan-Mu, dan kami bersyukur atas campur tangan Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan bagi semua jemaat Tuhan yang ada. Pada pagi hari ini kami bersyukur buat waktu dan kesempatan di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah proteksi tempat ini kiri kanan dan muka belakang. Biarlah segala apapun yang kami boleh lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami rindu agar supaya kami selalu mendapatkan hadirat Allah dan kami selalu melihat bagaimana jamahan tangan Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini di dalam pelayanan WL musik, LCD istimewa yang membawakan firman Allah. Biarlah Tuhan akan mengurapi dengan secara khusus sehingga mereka akan terus membawa kami masuk di dalam hadirat Allah dan kami boleh menimba berkat lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan buat ibadah kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati jemaat Tuhan dalam perjalanan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan mereka boleh tiba di tempat ini dan sama-sama kami boleh memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan buat ibadah kami dari awal sampai akhirnya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami dan siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, mari bersama-sama kita angkat pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Kalahkan
Untuk selanjutnya saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat kesaksian. Ya, baik kesaksian lewat puji-pujian atau lewat kesaksian hidup, atau ada yang berulang tahun. Iya, yang berulang tahun sudah kemarin kesaksian. Atau mau lagi kesaksian? Siapa tahu ada lagi yang lain yang berulang tahun juga. Ya, kalau tidak ada sebagai kesaksian, kemarin kaum bapak, sekarang kaum wanita ya. Ya, sekarang kaum wanita diundang untuk bersama-sama kita maju ke depan, kita saksikan. Maju. Minggu depan disiapkan untuk kaum muda ya, kaum muda remaja. Jadi langsung penuh ya. Iya, itu dia.
kasih buat kesaksiannya Ya. dari kaum wanita. Ya. Ya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur pagi ini saya mau tambahkan kesaksian yang saya alami di sepanjang minggu ini. Ya, itu sebagai tanda ucapan syukur dan sukacita saya kepada Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan semata dalam hidup saya. Pengalaman yang saya alami mulai hari Senin itu saya mengalami gusi bengkak ya, sebelah kiri atas. Itu yang saya rasakan benar-benar luar biasa. Seumuran hidup baru itu yang saya alami, saya rasakan. Tapi sebelum-sebelumnya kan sering saya mendengar kesaksian dari Pak Manurung dan Ibu juga, mereka bagaimana mengalami yang namanya sakit di bagian gusi lagi ya. Nah itu bukan yang seperti firman Tuhan bilang, bukan hanya kita sekedar hanya mendengar, tetapi ini benar kita mengalaminya. Jadi oh begitu ya rasanya ya. Tapi ya puji Tuhan, saya tetap mengucap syukur karena Tuhan bilang kita harus tetap mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Nah waktu itu gusi bengkak, sampai pipi juga sampai bengkak, makan pun susah, mau buka mulut aja ngunyah itu rasanya nafsu makan juga nggak ada. Aduh saya bilang ini sudah badan lumayan kurus, tambah kurus ini berat badan berkurang lagi, makan susah ya. Jadi ya saya paksa aja, jadi masak nasi yang agak lembek. Terus kemudian hari Senin itu juga setelah saya jemput anak pulang sekolah, ya mungkin karena posisi agak kelelahan juga, terus cuaca panas. Nah saya mau belokkan motor di tetangga depan rumah itu, tiba-tiba kenapa ban motor saya ini jatuh di pinggiran semennya itu, bukan di posisi di atas jalan semen itu, tapi di pinggirnya. Jadi saya nggak bisa nahan, oleng ke sebelah kanan, jadi otomatis itu stangnya kena paha kanan saya ini. Kemudian ya langsung itu spontan bengkak. Nah kemudian beberapa hari langsung juga hitam gitu kan, memar, lebam ya karena hantaman dari stang itu tadi. Nah kemudian saya cerita ke tempat saya, ada bidan yang saya kerja itu, dia bawakan antibiotik obat radang juga ya, lengkap ya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur ada anak Tuhan yang menjadi saluran berkat. Saya merasakan berkat dari dia ya, saya dapat obat gratis ya dari Puskesmas Perapatan. Nah itu luar biasa sekali ya, sambil berdoa itu sebagai sarana, tapi saya percaya itu semua karena campur tangan dan mujizat dari Tuhan pulihkan saya. Nah kemudian ya itu tadi hari Selasanya saya pas mau isi bensin ke pom bensin kilo 4 itu, hari terik panas ya, siang itu kenapa tiba-tiba perut saya ini juga kok, aduh saya bilang kok tiba-tiba kayak ditusuk gitu, sakit sekali luar biasa, nggak bisa ditahan, sampai saya tuh ahan napas gitu, gimana rasanya, aduh gimana ini dalam hati saya, mana antriannya panjang sekali ya waktu itu. Dari Pertalite itu saya sudah beralih aja, Pertalite sangat panjang antriannya, saya beralih ke Pertamax. Nah di Pertamax itu masih beberapa orang itu sakitnya luar biasa, saya tahan perut saya. Terus kemudian ya sambil saya serahkan, saya berdoa, Tuhan kasih ke saya kekuatan. Duh rasanya seperti kayak mau pingsan gimana gitu, saya nahan napas itu kayaknya sudah sedikit di leher ini. Terus penglihatan saya itu saya lihat kayak awan itu sudah gimana gitu, hampir enggak kuat saya nahan ya. Saya bersyukur luar biasa sekali, mungkin kayak orang yang sudah enggak bisa nahan itu mungkin sudah pingsan atau gimana, tetapi itu semua karena Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Saya berusaha bertahan sampai pada akhirnya waktunya saya mengisi bensin. Kemudian saya bilang sama masnya, saya titip, saya parkir motor dulu karena perut saya sakit sekali. Saya bilang saya mau numpang ke toilet dulu. Nah setelah di toilet itu lama sekali, hampir 1 jam saya di situ ya, sakit perut yang luar biasa sekali ya. Kemudian sampai seperti diguyur itu badan saya itu keluar keringat. Setelah sebelumnya kan badan saya itu dingin sekali, walaupun di suasana luar itu terik panas, tapi badan saya rasa sekali semua itu terasa dingin ya. Setelah di dalam toilet itu keluar semua keringat ya, puji Tuhan.
saya berusaha menenangkan diri saya sambil berdoa, Tuhan dalam nama Yesus beri saya kekuatan, karena waktu itu juga sudah jamnya mau menjemput lagi anak sekolah ya. Ya puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada saya ya, jadi nggak sampai terjadi apa-apa di jalan ya, puji nama Tuhan. Ya itulah ya, luar biasanya campur tangan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan saya tidak mampu, saya tidak bisa berjalan. Ya saya terus andalkan Tuhan. Ya saya percaya juga Bapak Ibu Saudari, apa yang kita alami pergumulan hidup kita terus sandarkan, andalkan Tuhan. Tuhan yang satu-satunya yang akan memberi kita pertolongan dan kemenangan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Oh ya, satu tambahan lagi ya, saya lihat kita semua di sini hampir 80% ya kaum wanita. Nah nanti usul ya, mulai kapan kita atur jadwal bikin ibadah kaum wanita ya, kita mulai tahun ini kita melangkah dengan iman ya. Nanti kita bicarakan selanjutnya hari apa yang tepat kita. Makasih, itu aja, Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya tadi dari kaum wanita dengan kesaksian pujian, dan dari Bu Etna. Terima kasih juga kesaksiannya di mana Tuhan menolongnya di dalam keadaannya, dalam sakit Tuhan menolong dan selalu mengandalkan Tuhan ya. Amin. Dan untuk selanjutnya kalau masih ada lagi yang mau bersaksi ya, kalau tidak ada kita angkat bersama-sama, angkat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, kita bangkit berdiri, angkat pujian mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya, sungguh benar kerinduan kami supaya kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami umat-Mu, supaya kami boleh masuk ke dalam kehidupan ini dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Marilah Tuhan Roh Kudus mengambil alih bagian ini. Kuasai kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Dengan biarlah Tuhan selalu mau sucikan, ampuni kelemahan, kekurangan, dosa kami. Di dalam nama Yesus kami boleh layak untuk diberkati oleh Tuhan. Demikian juga hamba-Mu, pakailah hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan hikmat dan urapan-Mu, sehingga apa yang dapat disampaikan itulah suara hati Tuhan yang berbicara bagi kami semua. Terima kasih, kami hanya serahkan kebenaran firman dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Dan rupanya cuma bergerimis-gerimis saja, ya. Dan itulah kerinduan kita, supaya pada waktu kita di dalam ibadah boleh merasakan kehadiran kuasa Tuhan, ya. Kalau lihat di jadwal, sebenarnya hambanya Pak Danang yang akan membawakan firman Tuhan, tapi karena beliau, ya katakanlah, karena tugas pekerjaannya sebagai seorang pegawai negeri yang taat harus dia jalani, dan keluarganya, istrinya kembali dari Jawa, ya juga ke Bandung, ya. Dan Pak Danang ditugaskan ke Bandung, jadi itu tugas pekerjaannya, sehingga dia katakan bahwa ya dia yang menjalani pekerjaan yang ada, ya dia harus tunduk kepada atasan yang mengatur, walaupun harus hari Minggu tetap harus dijalani. Ya itulah, kalau orang masih terikat dengan pekerjaan, ya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Ya puji Tuhan. Jadi kalau hari ini saya akan melanjutkan pelajaran tentang firman Tuhan. Kalau minggu yang kemarin yang disampaikan oleh hambanya Wesley, temanya apa ya? Kebenaran Allah yang harta yang terpendam. Ya puji Tuhan. Jadi hari ini ya saya diberikan hikmat dari Tuhan, bahwa Tuhan memberi firman yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 17. Jadi jemaat buka Yesaya 48 ayat 17, satu ayat saja. Dan kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 17. Sudah dapat semua? Ya, ada di layar, ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekali lagi. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Puji Tuhan.
saya kasih tema pengajaran yang menguatkan roh kita. Pengajaran yang menguatkan roh kita. Kalau firman Tuhan yang disampaikan pada minggu yang lalu tentang harta yang terpendam, itulah firman Tuhan. Nah, sudah diuraikan panjang lebar dengan kata-kata yang kita tidak mengerti, ya, dari kata-kata bahasa Yunani, Ibrani, dan sudah menjelaskan tentang harta yang terpendam, itulah firman Tuhan, ya. Jadi kalau hari ini kita perhatikan pengajaran yang menguatkan roh kita, ya, pengajaran itu adalah firman Tuhan, ya. Jadi pengajaran ini adalah satu hal yang harus kita katakanlah perhatikan, ya. Melalui firman Tuhan kita memperoleh pengajaran yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kerohanian kita. Jadi melalui firman Tuhan kita memperoleh pengajaran yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, kehidupan secara kerohanian, ya. Karena memang firman itu adalah menguatkan roh iman percaya kita. Jadi pengajaran apa saja yang akan kita dapat dari firman Tuhan ini, ya? Pengajaran apa saja akan kita dapat dari firman Tuhan hari ini, ya? Jadi kita lihat saja, ya, bahwa pengajaran yang kita akan pelajari, langsung saja ke poin pertama. Tuhan mengajar dan menuntun kita. Tuhan mengajar dan menuntun kita. Itu terdapat di dalam Yesaya pasal 48 ayat 17, ya. Dengan demikian firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi firman Tuhan ini adalah kita yang sudah kita baca di dalam Yesaya 48 ayat 17, ya. Penjelasannya begini. Yesaya 48 17, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar. Jadi firman itu mengajarkan kita, ya. Mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan artinya memberi faedah dalam kerohanian kita, ya. Jadi puji Tuhan, kita mau belajar, ya. Kita belajar firman Tuhan karena berfaedah. Itulah sebabnya kalau kita berusaha hadir di dalam ibadah, ya kita rindu supaya kita belajar firman Tuhan. Jadi itu yang dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang berfaedah. Jadi berfaedah itu adalah kerohanian kita, ya. Dan juga poin yang berikut ini tentang Yesaya 48 ayat 17 berkata juga begini, menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, kita dituntun, ya, dituntun di jalan yang benar, jalan yang seharusnya kita harus tempuh. Sebagai seorang percaya, ya, kita sebagai orang yang percaya kepada firman Tuhan, maka mengajar kita, ya, menuntun kita, artinya membawa kita kepada kebenaran, dan itulah yang harus kita tempuh. Jadi saudara jemaat Tuhan,
Itulah firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 17. Tuhan Allah mengajar dan tentang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, dan kedua adalah menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Puji Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan sini kata mengajar ya, Tuhan mengajar dan menuntut kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa ya. Sekali lagi saya mengatakan dalam pengertian ini, mengajar menuntut kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga. Ya. Ini dalam catatan ya, mengenai supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga. Jadi jiwa dan raga apa itu? Kehidupan kita ya, raga kita, tubuh kita mengasihi Tuhan. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan juga punya kasih kepada Tuhan dan sesama yang dilakukan bersamaan ya. Punya kasih kepada Tuhan dan sesama yang dilakukan bersamaan. Jadi punya kasih kepada Tuhan dan sesama. Jadi kita harus mengerti tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan pengertiannya berikut juga itu mempercayai Allah sebagai Bapa dan dari semua orang percaya. Jadi mempercayai Allah sebagai Bapa dari semua orang percaya ya. Kita mempercayai, kita berdoa, Bapa, aku mengasihi Engkau. Ya, kita mempercayakan Tuhan dalam hidup kita, ya. Dan kita semua ya sebagai orang percaya, ya, mempercayai Allah sebagai Bapa dalam semua orang percaya. Menjelaskan juga berikut dikatakan memberikan teladan hidup, bagaimana kita hidup sebagai seorang-orang percaya, memberi teladan hidup. Jadi bukan saja kita hanya mempercayai Allah, lebih lagi kita memberikan teladan hidup, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya, memberi teladan ya. Kita sebagai jemaat Tuhan harus memberi teladan ya, karena kita sudah belajar firman Tuhan, kita yang mau memberi teladan kepada orang lain lewat kehidupan kita ya. Jadi itu yang poin yang pertama. Yang poin kedua sini katakan Tuhan mengingatkan bahwa adanya orang yang tidak mau menerima ajaran sehat. Nah, Tuhan mengingatkan bahwa adanya orang yang tidak mau menerima ajaran sehat. Kenapa? Karena memang tidak semua orang ya mau menerima ajaran sehat. Orang yang punya pilihan ya, dia datang ke gereja setelah dia dengar firman Tuhan dan mungkin tersinggung dengan kehidupannya, ya dia tidak mau lagi dengar. Ya, selanjutnya dikatakan mengingatkan bahwa ada orang yang tidak mau menerima ajaran sehat ini, itulah ya kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4, ayat 4 terjemahan baru ya. Firman Tuhan berkata begini, orang yang bermuka dua. Jadi kalau kita lihat sini 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 berkata begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat,
tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakan bagi dongeng. Jadi itulah yang terjadi, ya. Kalau yang berkembang di dunia dewasa sekarang ini begitu, ya. Orang bermuka dua, artinya orang yang sini mengatakan bahwa dia orang tidak mau menerima ajaran yang sehat. Jadi orang lebih suka mau mendengarkan kata-kata dongeng atau kebohongan, ya, yang ada. Jadi itulah yang terjadi. Firman Tuhan berkata mereka akan memalingkan telinganya dan dari kebenaran membukakan apa? Telinga dan hati, ya. Dengan dongeng-dongeng, ya. Kita perhatikan itulah manusia, ya. Tapi kita sebagai orang percaya harus mengerti, memang masalahnya banyak orang mudah percaya akan hoax daripada kebenaran, ya. Itu memang realitas. Masalah banyak orang mudah percaya hoax daripada kebenaran. Apa faktor yang membuat orang lebih mudah percaya akan hoax? Nah, ini keterangan dari seorang dokter. Ya, dikatakan begini. Menurut dokter spesialis jiwa Rumah Sakit Umum Nasional Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta, Dr. Gina Anindya Jati SPKJ, dia dilihat dari segi psikologis ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang mudah percaya pada berita bohong dan hoax, ya. Jadi ini penjelasan dari dokter, ya, dokter ahli jiwa. Jadi dia bisa membaca akan jiwa seseorang. Dan dikatakan bahwa ya ada 3 faktor, ya, mempengaruhi seseorang mudah percaya pada berita bohong atau hoax, ya. Faktor pertama yang membuat orang percaya hoax adalah kecenderungan untuk mengingkari kebenaran, sehingga individu yang bersangkutan akan mempercayai sesuatu yang kontra atau bertentangan dengan fakta yang ada, ya. Ketika menghadapi kebenaran, orang akan cenderung mengingkarinya, apalagi jika hal itu membuat seseorang harus berubah dan keluar dari zona nyamannya. Ya, itu berkembang sekarang, ya. Dunia sekarang sedang berkembang itu. Orang tidak mau keluar dari zona amannya, ya. Jadi walaupun tetap dia tahu itu salah atau hoax, tetap dipercaya. Dia yakin, dia pertahankan. Sebenarnya itu yang terjadi. Jadi kita perhatikan itu poin yang pertama tadi, ya. Poin yang kedua dikatakan di sini, faktor kedua berkaitan dengan kecenderungan psikologi untuk mempercayai teori konspirasi, ya. Kata teori konspirasi ini adalah alasan untuk membuka rahasia tersembunyi yang sebenarnya tidak ada rahasia. Konspirasi artinya di sini menerangkan tentang, ya, alasan untuk merahasiakan
tersembunyi yang sebenarnya tidak ada rahasianya, ya. Itu konspirasi. Jadi cara ini sering kali digunakan untuk memperdaya seseorang oleh sekelompok atau organisasi tertentu, ya. Itu perkembangan sekarang di dunia, ya. Jadi cara ini sering kali digunakan untuk memperdaya seseorang oleh sekelompok atau organisasi tertentu. Dia mempercayai organisasi yang dia ikuti, atau kalau seperti kata sekarang ya partai-partai, ya. Ya, dia mempercaya itu, padahal hoax. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kita perhatikan saja, ya. Faktor yang ketiga juga kita perhatikan sini, faktor yang ketiga yang orang membuat percaya kepada hoax, ya. Faktor yang ketiga yang membuat masyarakat mudah percaya terhadap berita bohong atau hoax adalah keterikatan ideologi dan politik pada penyebar hoax. Saya ulang baca. Faktor ketiga yang membuat masyarakat mudah percaya terhadap berita bohong atau hoax adalah keterikatan ideologi dan politik pada penyebar hoax. Jadi ya karena memang dia sudah di situ, ya. Dia terikat, ya. Sudah dimasuk dalam lingkungan itu, maka dia lebih percaya. Walaupun itu sudah bohong, tetap dipercaya, ya. Saya tidak menyinggung masalah apa yang sudah terjadi, tetapi memang manusia itu, ya, manusia daging secara manusia utuh yang kerohaniannya tidak ada, ya itulah terjadi. Jadi mirip pada zaman dulu, mereka sangat suka dan idolakan dengan pendongeng yang menceritakan kisah dongeng. Kalau ini penjelasannya tentang patung ini adalah zaman dulu sekelompok orang yang suka mendengarkan cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang mereka suka dengar, ya. Itu karena memang itulah kelompok yang ya menyampaikan cerita-cerita dongeng, ya, supaya orang lebih senang dengan cerita-cerita itu, ya. Itulah kelompok. Jadi itu zaman dulu, tetapi zaman sekarang lain cerita, ya. Bahwa setiap orang ada punya pilihan. Kalau yang terjadi dalam sekarang ini, ya seperti orang yang termasuk di dalam kelompok politik, ya, mereka lebih senang menyebarkan hal-hal yang bohong, ya, atau dongeng. Jadi itu yang menjadi alasannya. Jadi sekarang kita masuk saja lebih kepada pengertian menurut firman Tuhan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Orang percaya. Apa yang harus dilakukan orang percaya? Pertanyaan yang harus dijawab, ya. Dikatakan sini yang harus dilakukan orang percaya adalah Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30, ya. Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30 berkata begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Apa itu kuk? Ya, ini ditulis zaman Tuhan Yesus. Kuk itu kalau kita orang yang petani kan adalah orang yang
memelihara sapi atau kerbau, pada waktu dia mau menarik, kalau dia berladang atau bersawah, dia harus dipasangkan apa? Kuk. Itu adalah satu harus yang dia tanggung, ya. Dia harus ada pasang kuk supaya dia bisa menarik apa yang jadi beban yang sudah diberikan kepadanya, ya. Itulah kata kuk. Jadi firman Tuhan berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Jadi Tuhan mengajarkan kita tentang seperti Tuhan Yesus. Dia adalah lemah lembut, ya. Rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi inilah orang percaya, ya. Saudara dan saya ya banyak mendapatkan pelajaran firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan yang kita sudah dengar banyak penjelasannya, maka itu yang terjadi. Di masa yang ada ini kita belajar tentang supaya kita seperti Tuhan, ya. Sudah Tuhan taruh pasang kuk bagi kita, beban yang harus kita jalani adalah ringan, ya. Kalau kuk yang dipasang oleh dunia ini, ya, seperti perbudakan, ya, zaman dulu perbudakan itu sangat berat. Tetapi setelah tidak dihapus tentang perbudakan, maka sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, kecuali ya, mungkin secara ya hidup di Indonesia ini dengan kata orang yang mengikuti politik, ya, sudah diperbudak oleh politik. Ya, itu sudah lewat, ya. Jadi kembali kepada firman Tuhan, Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30 berkata begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Apa yang harus dilakukan orang percaya? Poin berikutnya, ini kata bahaya tentang hoax di internet, ya. Kita harus perhatikan ini. Cek fakta saring dahulu sebelum sharing. Maksudnya apa? Cek fakta sharing dahulu sebelum sharing. Nah, artinya begini, ya. Kalau kita dengar, jangan langsung kita bilang apa? Oh, ini berita. Belum kita ya selidiki dulu, kita sudah sebarkan. Ini memang banyak terjadi, ya. Kalau kami, ya, karena saya dengan ibu, ya, katakanlah gaptek di hal ini. Jadi kalau ada masuk hal yang sepertinya meyakinkan orang, akhirnya ditanyalah, tanyakan ke Wesley, ya, dia buka apa yang ada, ternyata oh itu hoax. Jangan langsung dipercaya. Tapi yang lain memang langsung. Termasuk keluarga saya juga ada yang dia katakan langsung disebar diviralkan. Jadi kami bantah. Ini sebenarnya itu hoax. Jadi jangan langsung percaya, ya. Jadi cek fakta saring dahulu sebelum sharing. Matius pasal 5 ayat 37 berkata apa? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak,
hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita harus ya lebih perhatikan, lebih selektif ya pada waktu kita mendengar atau membaca di medsos, ya, WA, ada hal-hal yang sepertinya oh begini begitu ya. Tetapi itu semua adalah kita harus saring dulu baru sharing ya. Jadi itu yang sudah kita pelajari tentang poin yang kedua tadi ya. Masuk pada poin yang ketiga. Tuhan memperingatkan akan Mesias palsu. Jadi kita lebih masuk kepada kerohanian ya. Tuhan memperingatkan akan Mesias palsu. Poin yang ketiga ya. Matius pasal 24 ayat 24 sampai 25 ya. Matius pasal 24 ayat 24 sampai 25 berkata demikian. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi Tuhan sudah mengingatkan ya. Pada zaman sekarang muncul Mesias palsu ya. Mereka seperti bermuka domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas ya. Lukisan ini ya. Jadi kita lihat ini adalah Mesias palsu yang harus kita perhatikan. Jadi Tuhan memperingatkan akan Mesias palsu. Jadi perhatikan ini seperti yang terjadi. Itu adalah sekarang alirannya yang ada ya, sudah menyebar. Itu Shin Cheonji masuk via hub WPL dan IWPG serta IPYG ya. Keterangannya tentang HWPL itu perpanjangan dari kata kultur perdamaian surga, dan IWPG Grup Wanita Damai Internasional. Mereka mengklaim organisasi perdamaian sering mengadakan webinar dan online training buat para perempuan dan juga para guru atau pengajar khusus perempuan di Indonesia atau seluruh dunia. Jadi perhatikan ya, kita harus hati-hati. Kalau kita dapat undangan dari kelompok yang kita belum kenal persis, jangan kita langsung ya mau tanggapi. Kemarin kami dapat undangan itu dari mereka lewat BKSGB, dan ini teman kami langsung daftarkan saya dengan ibu di situ. Kemudian ya memang yang mendaftar itu terbatas, hanya 60 orang. 60 orang itu sudah terbatas, dan mereka mengadakan seminar di hotel ya. Tapi dalam hati saya sudah ada pertanyaan ya, kok yang mengundang ini tidak jelas ya. Mereka ya mengatasnamakan ya, memakai atau meminjamkan nama atas nama BKSGB. Jadi yang banyak mencatat yang mendaftar situ memang orang-orang gereja-gereja yang kecil-kecil ya, yang ada di Balikpapan. Tetapi bersyukur ya, kami tidak sempat mengikutinya karena itu
yang terjadi kemarin hari Jumat dan Sabtu. Jadi hari Jumat kami di sini doa puasa, dan hari Sabtu kami ya ibadah di sini kan, ada ucapan syukur. Jadi akhirnya saya WA ke teman itu, saya katakan maaf ya Om dan Tante tidak sempat mengikuti seminar ini karena kami ada acara. Nah, puji Tuhan. Ternyata ya karena tidak jelas, nah itulah sebabnya Tuhan memberikan saya supaya saya tidak ada tindakan untuk hadir. Nah, puji Tuhan. Itu satu hal yang sepertinya harus kita peka ya. Roh Kudus yang berbicara bagi kita. Jadi kalau kita perhatikan ini ya tentang pemimpin-pemimpin ini, itu ada yang di sini dikatakan di Indonesia ada pendeta dan dosen STT masuk Sioncheonji. Jadi kalau di Indonesia sudah ada yang pendeta-pendeta yang muda-muda, ya belum berpengalaman banyak tentang pengajaran firman Tuhan, lebih mereka terpengaruh. Dan ada yang sudah masuk di situ. Dan ya sampai pun di Balikpapan sudah ada. Jadi kalau kita perhatikan ya perkembangan dari ini yang dikatakan kultur-kultur yang ada ini ya, itu harus kita katakanlah awasi keadaan kita sendiri ya. Kita harus lebih hati-hati ya menghadapi kenyataan yang ada. Jadi itu merupakan satu, mereka mempropagandakan ya, dikatakan sini propaganda gereja sesat ini di Indonesia mulai di Instagram. Jadi kalau kita baca terus di dalam di Instagram kita, mereka yang mempengaruhi ya, mereka menyebarkan bahwa sudah ada ya katakanlah penamatan yang sudah terjadi itu, yang ada 100.000 wisudawan dan juga ya itu mereka menyebarkan lewat Instagram ya. Kemudian yang sudah buka Instagram ya mereka bisa baca ya, itu ikuti ya. Tapi saya karena tidak mengerti ya, saya mau buka Instagram pun tidak ada. Ya, itulah harus kita perhatikan. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang penting ya, ajaran-ajaran yang sesat ya, yang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kita harus hati-hati ya. Akhir zaman akan Mesias palsu, giat sekali mereka ya. Jadi itulah merupakan satu peringatan bagi saudara dan saya. Ini organisasi yang didirikan oleh gereja Sionji dari Korea Selatan, dipimpin oleh Lee Man-he ya. Oleh Lee Man-he. Ini dia katakan begini, kelihatannya Kristen ya, tapi Lee mengklaim sebagai Mesias atau juru selamat. Wow. Dan meyakinkan pengikutnya bahwa dirinya abadi dan hanya dia satu-satunya yang bisa menafsirkan kitab Wahyu. Kalau kitab Wahyu itu ya, kami sudah masuk belajar di sekolah teologi, kami harus hati-hati ya, tidak harus menurut pikiran manusia. Walaupun ya bagi mereka sudah teman-teman kami juga, mereka sudah ambil gelar sampai yang S3
di Manado, di Jakarta, teman-teman kami. Tetapi ya itulah ilmu yang mereka dapat. Tapi kalau ini yang terjadi adalah orang yang mempengaruhi, ya, dia adalah orang yang mengaku diri, ya, mengaku diri apa? Bahwa pengikutnya, ya, dia kasih ini saya baca ulang ya. Organisasi yang didirikan oleh gereja Sionjeonji dari Korea Selatan dipimpin oleh Lee Man-hee, kelihatannya Kristen, tapi Lee mengklaim sebagai Mesias atau Juru Selamat. Wah, itu bahayanya. Dan meyakinkan pengikutnya bahwa dirinya abadi dan hanya dia satu-satunya yang bisa menafsirkan kitab Wahyu dengan benar. Jadi kalau dia sudah mengatakan oh dia adalah dia sudah Mesias, nah itulah Mesias palsu ya. Jadi ya syukur itu yang sedang terjadi ya. Ya kita banyak belajar, lebih buka kebenaran firman Tuhan supaya kita makin lebih mendalami pengertian akan firman Tuhan. Ya di peringatan bagi kita ya, Ibrani pasal 13 ayat 9, ya, perjanjian terjemahan baru berkata begini, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran yang asing ya, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Jadi bukan makanan secara ya kata jasmani itu kan, kita firman Tuhan juga seperti kita makanan ya, makanan sehari-hari ya, firman Tuhan. Kalau seperti kami ya, saya selalu ya berkata bahwa kita rajin baca firman Tuhan seperti kita makan ya. Istilah Ibu Gembala ya apa bilang apa kalau pagi-pagi makan sate saat teduh. Nah, itu firman Tuhan yang kita baca dan benar-benar kita merasakan. Jadi jangan kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Jadi ya puji Tuhan. Itu poin yang ketiga tadi ya. Sekarang poin keempat. Tuhan mengajar kita untuk berpegang teguh pada kebenaran. Jadi poin keempat, Tuhan mengajar kita untuk berpegang teguh pada kebenaran. Ya. 2 Timotius 3:14 berkata apa? Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Mengingat orang yang mengajarkan kepadamu. Kalau kami tidak mengajarkan di luar firman Tuhan ya, untuk fakta-faktanya saja, apa yang ada itu yang kami sampaikan. Jadi syukur karena selalu Tuhan selalu mengingatkan kita sebagai jemaat Tuhan, hendaklah kita berpegang teguh kepada kebenaran yang telah kita terima ya, dan kita yakini kebenaran itulah firman Tuhan ya. Banyak firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar dan diberikan penjelasan. Seperti pelajaran yang minggu kemarin itu saya melanjutkan lagi dengan ini ya. Hari ini dengan itulah firman yang benar yang mengajarkan kita ya. Jadi itulah poin yang kita lihat. Jadi sekarang kita perhatikan saja ya, apa alasan untuk percaya pada Alkitab?
adalah firman Allah. Ya. Apa alasan untuk percaya pada Alkitab adalah firman Allah? Apa alasannya? Ya. Satu, dibuktikan oleh Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus membuktikan dia yang membuktikan sendiri bahwa dia datang ke dalam dunia karena dia mengasihi dunia ini, mengasihi orang yang percaya, ya, menyelamatkan saudara dan saya yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah bukti oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Alasannya itu, ya. Kedua, mencatat kesaksian dari saksi mata. Mencatat kesaksian dari saksi mata itu mencatat apa ya? Dicatat di dalam firman Tuhan, kan? Telah dicatat mereka yang jadi saksi mata. Siapa itu saksi mata mereka? Tuhan, itulah murid-murid Tuhan, ya. Pertama mereka adalah saksi mata murid-murid Tuhan. Kemudian saksi mata yang selanjutnya adalah orang-orang percaya, ya, gereja yang disebut Kristen. Pertama di sana dikatakan bahwa pada waktu Rasul Petrus berkhotbah, maka 3 orang bertobat dan disitulah mereka yang disebut orang Kristen. Ya, jadi itulah saksi mata adalah pertama murid-murid Tuhan, ya, menjelaskan seperti Rasul Paulus, ya, dia menuliskan dengan banyak di dalam Alkitab ini, ya. Ya, poin yang berikut juga apa alasannya? Ya, memberikan kita pemahaman akan karakter Tuhan. Jadi memberikan kita pemahaman tentang karakter Tuhan. Jadi karakter Tuhan itu adalah apa? Ya, bahwa Dia mengajarkan kita bagaimana karakter kita harus sama dengan karakter Tuhan, ya. Karakter manusia daging kita harus buang, dan karakter dari Tuhan. Contohnya seperti yang baru dibaptis, ya. Apa yang kamu pelajari yang sudah dibaptis adalah membuang atau menguburkan hidup yang lama. Kemudian setelah keluar dari air, kita hidup dalam hidup yang baru. Itulah karakter Tuhan, ya. Karakter Tuhan yang kita akan jalani. Puji Tuhan. Ya. Poin berikutnya adalah adanya referensi sejarah dan arkeologi yang akurat. Referensi sejarah dan arkeologi yang akurat adalah contohnya penemuan-penemuan tulisan-tulisan Alkitab lewat ada yang menemukan di Laut Mati itu tentang tulisan-tulisan dari kitab Yesaya, ya, itu menceritakan bahwa benar-benar itu firman Tuhan ada, ya, akurat seperti yang ada sekarang ini, ya. Perajaan firman kita sudah baca banyak di dalam firman Tuhan, contohnya dalam kitab Yesaya, ya. Jadi itu merupakan satu bukti, ya. Kemudian yang poin yang kelima yang terakhir, Alkitab menjelaskan rencana Tuhan bagi orang percaya. Jadi Alkitab menjelaskan rencana Tuhan bagi orang percaya. Apa itu? Menjelaskan rencana Tuhan. Artinya rencana Tuhan bagi kita adalah supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, menjalani kehidupan
sesuai dengan firman Tuhan, ya, ya seperti karakter-karakter yang sudah dikatakan tadi, dan mengasihi Tuhan, ya banyak, ya. Alkitab menjelaskan rencana Tuhan bagi orang percaya. Jadi itulah apa yang kita sudah baca, pelajari dengan kebenaran firman Tuhan, itulah yang kita harus lakukan, ya. Poin yang terakhir, memperhatikan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Memperhatikan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu apa, ya? Masih kita buka juga dalam kitab Yesaya 48 ayat 18. Memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesaya 48:18, saya baca, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera, ya, akan seperti sungai yang mengalir, yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu yang terus menerus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terus kita merasakan ada rasa damai sejahtera karena kita memperhatikan, ya, bukan memperhatikan perintah, artinya benar-benar, ya, kita yakinkan diri itu firman Tuhan buat kita, ya, yang sudah kita pelajari banyak menguatkan roh kita, ya. Jadi pasti, ya, kebahagiaan akan kita rasakan terus menerus di dalam kehidupan kita, tidak pernah berhenti, ya. Jadi Allah mengajarkan kita tentang apa yang berfaedah, ya, dan menuntut kita ke jalan yang harus kita tempuh, seperti yang kita baca dalam Yesaya 48:17. Bagian kita adalah memperhatikan perintah-perintah Tuhan, ya. Ayat 18, akan Allah tetap membimbing umatnya, Allah tetap bekerja merobohkan perintah-perintah terhadap rencananya yang dan membimbing umatnya, ya. Karena itu barang siapa merindukan kehidupan yang berbahagia, penuh damai, sejahtera, dan hidup berkelimpahan, patutlah secara setia kepadanya, berpegang pada ajaran-ajarannya. Kini kita mengenal Allah dalam kehidupan dalam kerohanian firman Tuhan. Marilah kita sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Kristus dan sepenuhnya terbuka pada pengajaran firman-Nya, yaitu memberkati, menjelaskan akan kebenaran firman Tuhan yang kita harus jalani, ya. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Ya, melalui firman Tuhan hari ini yang harus kita perhatikan, pengajaran yang sangat bermanfaat untuk kehidupan rohani kita adalah poinnya adalah apa? Tuhan selalu mengajar dan menuntun kita. Poin kedua apa? Tuhan mengingatkan bahwa ada orang yang tidak mau menerima ajaran sehat. Poin ketiga, Tuhan memperingatkan akan adanya Mesias palsu. Ya, poin keempat, Tuhan mengajar kita untuk berpegang teguh pada kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran. Yang terakhir dalam poin yang kelima, kita harus memperhatikan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan ini adalah satu bagian pelajaran yang
Saudara, kita mau terapkan di dalam kehidupan kita supaya kita bertumbuh secara rohani. Seperti kerinduan dari Pak Manuru berkata bahwa supaya kita jemaat Tuhan mau bertumbuh secara rohani ya. Dan kita banyak menerima pengajaran yang menguatkan kita. Jadi pengajaran yang menguatkan roh kita. Amin. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala. Kita nyanyikan satu nyanyian. Kita berdoa buat firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesaya 41 ayat 10. Kuatkan. Tuhan, kuatkan iman kami supaya kami teguh di dalam kehidupan dan pengharapan kami kepadamu lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan roh iman percaya kami sebagai orang percaya. Biarlah Roh Kudus yang berkarya dalam hidup setiap kami yang hadir, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan menerapkan itu di dalam hidup ini. Terima kasih, inilah ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan alaskan hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Biar firman Tuhan itu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan.
sebelum kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang berada dalam kerjaan surga, kami selalu mengucap syukur padamu Tuhan untuk segala kebaikan-mu Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tadi Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman-mu Tuhan, berkati kami dengan firman-mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan, dan berkati juga hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang akan memberikan maupun yang belum dapat memberikan Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan, untuk berguna buat pekerjaan Tuhan di gereja, di tempat kami beribadah ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, untuk kami dapat kembali memberikannya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian Allah sanggup. Buat persembahannya. Dan selanjutnya untuk pengumuman ibadah dimulai dengan ibadah doa pada hari Jumat tanggal 1 bulan 3. Ini sudah masuk bulan Maret ya. Yang mimpin pujian nanti Ibu Panjaitan, yang membawa renungan Ibu Manurung dan bertempat di gereja. Dan untuk selanjutnya ibadah KKA akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 bulan 3. Yang memimpin pujian nanti Ibu Sihombing, membawa renungan Ibu Etna, dan bertempat di rumah keluarga Bapak Panjaitan. Oke. Dan selanjutnya untuk ibadah pada hari Minggu, yang memimpin pujian nanti Ibu Ria, firman Tuhannya Bapak Danang, pemain keyboardnya Bapak Stanley, untuk sekolah minggunya Ibu Erlin, dan tugas LCD Saudari Louis. Apa masih ada lagi pengumuman? Shalom buat semuanya. Ini ada satu bukan undangan, tapi ini satu hal yang kita bersyukur kepada Tuhan ya. Nanti pada hari Sabtu tanggal 2 ya. Hah? Oh jadi tanggal 3. Tanggal 2 itu 2 Maret
hari apa? Hari Sabtu. Jadinya tanggal hari Minggu tanggal 3 berarti ya. Oke. Jadi tanggal 3 kita akan ada peneguhan ya. Nikah dari saudara penyerahan penyerahan anak. Tapi karena di sini ada banyak hal yang saya catat semuanya, dan saya harap anak-anak yang sudah dibaptis sudah baca di grup. Foto-foto sudah ada. Saya bukan dibatasi sih, saya minta supaya hari Minggu ini dibawa, karena bukan saya yang mau tulis secara tangan bukan manual, tapi akan dibuat oleh anak si Wesley ya, untuk baik surat penyerahan anak, baptisan ya, juga nanti ada acara peneguhan ya buat saudara Yohanes dengan Ceris ya, puji nama Tuhan. Jadi nanti kalau hari Minggu ada penyerahan anak ya dari keluarga si cowok ganteng, mana dia tidur ya? Soalnya dia kalau dia lihat sama Pak Gembala itu maunya Pak Gembala itu harus gendong. Jadi nggak susah ya. Nanti kalau ada penyerahan langsung dia digendong Pak Gembala, dia nggak macam-macam. Puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur jikalau nanti hari Minggu ya habis ibadah akan makan bersama katanya. Perjamuan kasih ya, puji nama Tuhan. Jadi jangan lupa nanti hari Minggu kita akan ada acara penyerahan anak, dan selanjutnya nanti kita akan diberi tahu tanggal berapa ya, untuk mereka ada peneguhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi saya harap ya pas foto kalau ada yang sudah bawa semuanya. Puji Tuhan ya. Jadi karena tulisan saya tulisan dokter jadi saya minta tolong si Wesley buat apa namanya, pokoknya itu deh, saya nggak tahu istilahnya ya. Puji Tuhan ya. Ya saya juga tuh dengan gembala bersyukur anak-anak semua pada bukan hebat, bisa. Kalau berharap saya dengan Bapak kan enggak bisa ya. Kalau sudah terlambat untuk belajar dengan apa ya, harus buka begini-begini, aduh, baru mau buka pintu satu kali, dari pintu itu harus buka pintu ini pun, aduh, saya bilang sudahlah, tinggal anak-anak lah. Jadi puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan bagi kami menikmati lewat kerjaan dari anak-anak kami. Puji Tuhan. Ada hal yang diperhatikan, jadwal yang ada, ternyata kami akan hadir di rapat kerja daerah. Jadi mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Rabu, Jumat ya. Iya, jadi tanggal 25 sekarang, 26, 27, 28 sampai, jadi hari Kamis, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pulang. Jadi jadi jadwal KKA dengan apa? Iya. Jadi kami gembala yang akan hadir, jadi jadwal tetap jalan ya. Doa. Ya. Ya. Ya doa ya, kita akan ada di doa. Oke, itu aja.
Ada satu yang kita belum selesaikan. Kita akan beri persembahan khusus untuk kontribusi buat rapat kerja daerah. Kantongnya. Angkat pujian yang tadi, Allah sanggup, untuk persembahan buat Rakerda. Untuk selanjutnya kita akan menutup ibadah kita. Mari bersama-sama saya undang Bapak Ibu Jemaat, kita bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian Aku Percaya. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Sungguh benar, kami percaya bahwa janji-Mu itulah ya dan amin. Kau yang sudah datang memberkati kami, boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa iman kami, roh kami dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena semuanya Tuhan yang sudah memberkati. Kami boleh datang dengan segala pergumulan hidup, dengan segala masalah, tetapi kami pulang dengan kemenangan dari Tuhan, karena Engkau memberikan jalan keluar di saat kami boleh baca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, buat memberkati juga bagi jemaat Tuhan yang sudah membawa persembahan persepuluhan dalam pekerjaan dan usaha. Biar Tuhan memberikan selalu berkat, kekuatan dan kesehatan, dan segala usaha Tuhan buat berhasil diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur
karena Engkau selalu pemelihara hidup yang selalu memberikan kami semua kemampuan, kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih, bersyukur kepada Tuhan buat pertolongan-Mu, campur tangan Tuhan, ibadah boleh berjalan dengan baik, awal pertengahan sampai dengan pimpinan kuasa-Mu. Tuhan memberkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, begitu juga semua kami jemaat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar jemaat Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing. Percaya malaikat selalu jaga lindungi, bungkus dengan kuasa-Mu sehingga tiba di rumah dengan aman dalam lindungan Tuhan. Apa saja yang dijalani dilakukan Tuhan buat berhasil diberkati. Terima kasih saudara-saudara jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.